Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai hadis alam semesta dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Aziz Abidin, STHI, MAG. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Isma Syukri, NIM 20080860027. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada hadis tentang alam semesta, yang kedua yaitu asbabul wurud dan unsur-unsur kedudukan hadis tentang alam semesta. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hadis tentang alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Segala sesuatu yang wujud pasti ada menciptakannya. Segala sesuatu diciptakan memiliki permulaan. Begitu pula dengan alam semesta ini. Sebagaimana pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, hadis ini berbunyi, kana waha walam yakun syai'un khairuh wa kana arsyuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' wa khalaqas samawati wal ard. Yang artinya, sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan atau azali, tidak suatu apapun pada zat selain Dia, dan adanya arsinya berada di atas air. Kemudian dia menuliskan di atas az-zikr atau al-lauh al-mahfuz segala sesuatu, lalu dia menciptakan seluruh lapisan langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu asbabul wurud dan unsur-unsur kedudukan hadis tentang alam semesta. Pada pembahasan yang kedua terdapat surat Al-Sajdah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkar. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang di antara keduanya dalam 6 masa. Yang dimaksud dengan 6 masa dalam ayat ini bukanlah hari atau masa yang dikenal seperti sekarang ini, tetapi adalah hari sebelum adanya langit dan bumi. Hari pada waktu sekarang ini adalah setelah adanya langit dan bumi, serta telah adanya peredaran bumi yang mengelilingi matahari dan sebagainya. Nah, sedangkan pembentukan alam semesta dalam 6 masa sebagaimana disebutkan Al-Quran atau kitab lainnya sering menimbulkan permasalahan sebab 6 masa tersebut ditafsirkan berbeda-beda, mulai dari 6 hari, 6 periode, hingga 6 tahapan. Oleh karena itu, pembahasan berikut mencoba menjelaskan maksud 6 masa tersebut dari sudut pandang keilmuan dengan mengacu pada beberapa ayat Al-Quran. Dari sejumlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 6 masa tersebut, surat An-Nazi'at ayat 27-33 di atas tampaknya dapat menjelaskan tahapan 6 masa secara kronologisnya. Nah, urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya, sehingga kira-kira dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa 1 pada ayat 27, yaitu penciptaan langit pertama kali. Pada masa 1, alam semesta pertama kali terbentuk dapat dari ledakan besar, yaitu yang disebut Big Bang. Kira-kiranya 13,7 miliar tahun yang lalu. Bukti dari teori ini yaitu gelombang mikrokosmik
di angkasa dan juga dari meteorit. Kemudian yaitu yang kedua, masa yang kedua pada ayat 28 yaitu pengembangan dan penyempurnaan. Nah, dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan dan menyempurnakan. Kata meninggikan dan bangunan dianalogikan dengan alam semesta yang mengembang, sehingga galaksi-galaksi saling menjauh dan langit terlihat makin tinggi. Nah, mengembangnya alam semesta sebenarnya adalah kelanjutan dari teori Big Bang. Jadi pada dasarnya Big Bang bukanlah ledakan dalam ruang, melainkan proses pengembangan alam semesta. Kemudian masa yang ketiga yaitu terdapat pada ayat yang ke-29, yaitu pembentukan tata surya, termasuk bumi reaksi nuklir yang menjadi sumber energi bintang seperti matahari. Nah, pada ayat ini menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai penciptaan matahari sebagai sumber cahaya dan bumi yang berotasi, sehingga terjadi siang dan malam. Pembentukan tata surya diperkirakan seperti pembentukan bintang yang relatif kecil, kira-kira sebesar orbit Neptunus. Prosesnya sama seperti pembentukan galaksi, seperti di atas, hanya ukurannya yang lebih kecil. Kemudian yaitu yang keempat terdapat pada ayat 30, yaitu awal mula daratan di bumi. Nah, penghaparan yang disebutkan dalam ayat 30 ini dapat diartikan sebagai pembentukan superkontinen Pangea di permukaan bumi. Nah, pada masa ketiga hingga keempat juga bersesuai dengan surat Fussilat ayat 9, yaitu yang artinya katakanlah, sesungguhnya patutkah kaum kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itu adalah Rob semesta alam, daratan Pangea yang merupakan asal mula semua daratan di bumi. Kemudian masa yang kelima yaitu pada ayat 31, yaitu pengiriman air ke bumi melalui komet ilustrasi, komet yang membawa unsur hidrogen sehingga pembentukan air di bumi. Jadi dari ayat 31 ini dapat diartikan bahwa bumi belum terdapat air ketika mula-mula terbentuk. Jadi ayat ini menunjukkan evolusi bumi dari tidak ada air menjadi adanya air. Kemudian kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu alam semesta ini tidak terbentuk dengan sendirinya ataupun terbentuk secara kebetulan, melainkan melalui proses yang luar biasa yang tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui proses Big Bang, keseimbangannya dicapai dengan Big Bang, pembentukan alam semesta yang seketika merupakan bukti bahwa alam semesta tidak muncul serta kebetulan, serta manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus tetap menjaga demi kelangsungan hidup yang baik serta hidup yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harusnya dapat menjaga bumi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.